Ibu yang terkasih, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan Anda semua. Saya berharap bahwa Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan doa ini semakin diberkati oleh Allah. Dalam kesehatan, sukacita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan kita diberi rezeki yang berkecukupan oleh Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita tidak memaki-maki dan menyalahkan Allah. Beberapa saya melihat di wajah yang hadir, begitu banyak oma-oma yang terlibat mengikuti persekutuan doa secara online. Oma, semoga apa yang saya paparkan bisa meneguhkan iman Oma di masa pandemi ini. Tema yang akan kita bahas, kita sama-sama renungkan adalah bagaimana kita punya rasa cukup dalam hidup kita. Jadi mengenal rasa cukup. Saya mengambil kutipan kitab suci dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 6 ayat 8 sampai dengan ayat 22b sampai dengan 10, tapi nanti saya rangkai beberapa poin. Judulnya apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi nanti saya akan mencoba melihat bagaimana kita menjadi manusia yang berjiwa miskin di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat dulu pertama kali apa maksud dari bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Paulus mau mengajarkan apa tentang sikap kita terhadap kekayaan, terhadap materi, terhadap rezeki. Jadi memang tidak mudah ya orang itu bisa berkata cukup. Kita selalu mengatakan, wah kurang Romo, kurang. Gitu ya. Kita mau diberi berapapun kurang. Maka dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Rezeki kispiro. Itu ya. Mungkin bagi orang yang sederhana, 1.000 rezeki. Matur nuwun, syukur. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa berkelebihan, 1.000, alah, mengkanggo kentut, gitu ya. Itu kecil sekali, gitu ya. Jadi harus besar sekali, baru melihat bahwa itu rezeki, bahwa itu berkat. Maka saya akan di sesi pertama, bukan sesi pertama, di awal-awal ini, saya akan memperlihatkan bacaannya, supaya para oma yang hadir di sini tidak sibuk membuka kitab suci. Inilah surat yang akan saya coba paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. 1 Timotius bab 6 ayat 2b sampai 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia ini, maksud Paulus. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Tetapi mereka yang saya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihat di ayat-ayat awal, Paulus memperingatkan bahwa zaman Paulus pun rupanya ada orang-orang yang apa? Yang mencari keuntungan dengan menjual nama Yesus. Nah, itu. Yang mencari keuntungan dengan menjual nama Yesus. Dalam nama Yesus kamu harus persembahkan hasil jerih payahmu. Dan itu semua mereka dapatkan bukan untuk mengembangkan penginjilan, bukan untuk semakin mendukung pewartaan dan pelayanan, tapi untuk apa? Keuntungannya sendiri. Ya. Lihat, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Jadi hati-hati. Kan kita harus mengerti dan sadar sekali, harus mengerti dan sadar bahwa pelayanan itu tidak cari untung. Yang ada pelayanan itu seringnya buntung. Apa maksudnya? Pelayanan itu seringnya menuntut sebuah pengorbanan. Jadi kalau Anda dalam pelayanan senang, wah saya senang melayani Romo, saya senang sekali. Hati-hati, gitu ya. Karena pelayanan itu sekali lagi kualitasnya dilihat dari seberapa banyak dia berkorban. Jadi artinya apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Justru yang membuat berkat dan kesenangan bagi orang lain. Jadi seringkali dalam pelayanan tidak hanya mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, tapi kadang-kadang kita pun harus memberikan dana kita. Untuk latihan, puji-pujian lah, untuk nyamilannya, makanan kecilnya lah. Jadi di situ lihat bahwa pelayanan menjadi sesuatu yang berbahaya kalau di dalam pelayanan itu motif orang itu mencari keuntungan. Tidak jarang kalau saya melihat anak-anak muda juga ikut pelayanan di gereja, motifnya apa? Bukan semata-mata pelayanan, tapi cari jodoh. Romo ngapain lah di rumah nganggur gitu ya? Ya sudahlah, lebih baik pelayanan saja. Siapa tahu dapat jodohnya gitu. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak mengatakan loh ya. Saya tidak mengatakan itu tidak benar, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa apakah kalau pelayanan seperti harus diberhentikan, Romo. Jangan. Lebih baik dia melakukan hal yang baik walaupun motivasinya belum benar gitu ya. Jadi harus diperbaiki motivasinya. Jangan dikatakan kamu mendatang ke tim puji-pujian karena kamu naksir pemain organisnya ya. Oh ya, jangan kayak gitu. Itu namanya dalam pelayanan tidak bisa saling melukai. Nah, sekarang kalau kita kembalikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Rupanya Paulus itu mau mengingatkan umatnya. Apa yang diingatkan oleh Paulus? Jadi, kita lihat bahwa Paulus itu mau mengingatkan pertama, bahwa Paulus berkata suatu saat. Saya senang menulis supaya Anda langsung mengerti apa yang kita miliki, yang kita punya akan
lenyap. Lihat saja di ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Jadi lihat di situ bahwa Paulus mengingatkan apa yang kita punya di dunia ini suatu saat akan lenyap. Saya share screen ini. Suatu saat kita akan lenyap. Jadi ingat, apapun, hidup ini ada keterbatasannya. Kesehatan akan lenyap. Kemudahan akan lenyap. Bisa ini, bisa pelayanan, pergi ke sana kemari, akan lenyap. Betul. Kemampuan apapun, makin lama, makin menghilang dari hidup kita. Jadi jangan pernah lupa, hidup itu lama-lama tidak mengumpulkan. Hidup itu lama-lama harus berani melepaskan, memberikan. Waktu kecil kita banyak ngumpulin, ini weku, itu weku, ikan aku, ini untuk aku semuanya. Itu waktu kita kecil. Tapi setelah kita bertumbuh, Paulus mengingatkan suatu saat apa yang kita miliki akan lenyap dalam kehidupan. Yang kedua, Paulus mau mengajarkan kita harus belajar puas atas apa yang kita miliki. Lihat di ayat 6. Ayat 6, lihat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bagus tuh, Paulus mengatakan ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar kepada kita. Apa maksud Paulus? Ingat, jangan pernah lupa, kita setiap minggu harus, setiap hari pun boleh, kita melakukan Ekaristi. Jadi Paulus ini merefer ibadah itu tentunya bukan kepada ibadah sabda, ibadat ini, tentunya kepada Ekaristi. Dan Ekaristi itu dari dua kata eukaristeo. Eu baik, karisteo mengucap. Jadi Ekaristi itu adalah apa? Syukur. Ucapan syukur. Jadi Ekaristi sungguh menjadi sebuah perjumpaan manusia dengan berkat Allah kalau manusia datang ke Ekaristi dengan rasa cukup. Jadi bukan sebaliknya, orang datang ke perayaan Ekaristi dengan rasa ingin supaya semua permohonannya dikabulkan Tuhan. Maka Bapak Ibu ingat nggak? Misa yang paling laku adalah misa apa? Novena. Laku banget gitu ya. Kalau mau cari dana, buatlah misa novena. Wah, laku, orang-orang akan datang. Satu orang 2 folio permohonannya. Dan ini sudah diingatkan oleh Paulus bahwa orang itu harus sadar, belajar puas, berterima kasih dengan apa yang kita miliki. Ini yang kedua. Yang ketiga, Paulus mau mengajarkan apa? Dengan yang ketiga, Paulus mau mengingatkan waspadalah. Waspadalah dengan keinginan yang tidak teratur. Keinginan tidak teratur ada di ayat berapa? 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi Paulus, saudara-saudaraku, mengatakan hati-hatilah. Karena kalau kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita untuk lebih,
kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Tidak bisa. Karena kita tidak pernah puas. Jadi orang yang selalu ingin lebih, itu tandanya orang yang tidak pernah bisa puas, tidak bisa berkata cukup, dan tentunya tidak bisa mensyukuri apa yang dimiliki. Karena dia belum melihat bahwa apa yang dia miliki itu adalah hal yang sesuai dengan keinginan dia. Di sini letaknya mengapa Paulus mengingatkan keinginan manusia tidak pernah bisa dikontrol. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Jadi Paulus mau mengingatkan kita yang harus mengontrol keinginan kita, bukan keinginan itu yang mengontrol kita. Jadi di situ pun sama. Disinilah menariknya saya sebagai imam. Imam biarawan itu mengucapkan kaul kemiskinan dan kaul ketaatan. Ketaatan, jadi kita taat pada hati nurani kita. Kita taat pada kehendak Allah. Bukan mentaati pada keinginan dirinya sendiri. Dan maaf, bukan berarti ketaatan itu hanya ada di dalam kaum biarawan. Tidak. Di dalam hidup berkeluarga pun harus ada ketaatan. Ketaatan pada apa? Janji perkawinan Anda. Jadi kita berjanji untuk setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Sampai maut memisahkan kita. Jadi dalam janji perkawinan saya mau membaktikan hidup saya kepadamu. Jadi ini ketaatan. Jadi hati-hatilah kalau di dalam hidup bersama orang lain, di dalam hidup kita selalu ingin punya yang lebih. Dan kalau kita ikuti merusak relasi saya dengan diri saya, dan juga terutama merusak relasi saya dengan Tuhan dan sesama kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, aduh Romo, kalau istri saya ya lebih cantik, kalau istri saya lebih cantik, pasti saya akan lebih semangat kerjanya Romo. Itu kata-kata seorang kampret namanya. Gitu ya. Jadi itu kata-kata seorang pengkhianat. Itu kata-kata seseorang yang mau cari enaknya sendiri. Seolah-olah dia itu akan menjadi lebih baik kalau mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Omong kosong. Jadi saya kemarin juga saya pun memberikan webinar tentang kebahagiaan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya mendapatkan rezeki makin banyak, saya akan memberikan berkat kepada gereja makin banyak. Sopo sing jamin. Nggak mungkin. Ingat, orang makin punya banyak itu makin pelit Yang ada saya eman-eman wong rezekine dhewe kok dikek-kek. Itu ya. Jadi makin banyak itu makin eman-eman. Bukan makin bersukacita dalam memberi. Karena apa? Ingin lebih. Saya sedang membangun itu, lalu ada orang yang berkata kepada saya sedang membangun rumah retret, lalu ada orang yang berkata, Romo, kalau saya dapat rezeki ya Romo, rezeki besar, nanti saya bagi ya. Saya hanya berkata, amin. Gitu. Jadi permasalahannya di dalam membagi harus seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Janda miskin itu memberi dari apa yang dimilikinya, bukan apa yang lebih. Menarik. Jadi orang-orang itu memberikan dari kelebihannya. Nah itu kan dari kelebihannya. Jadi kan sisa-sisa. Tetapi janda miskin itu memberi apa yang dia miliki. Dari kekurangannya. Justru itu. Justru ini yang berharga di mata Tuhan. Kalau orang memberi dari kelebihannya, tidak ada pengorbanan di situ. Tetapi kalau orang memberi dari kekurangannya, di situ letak pengorbanannya.
Krishna. Di situ letak keunggulannya. Ini siapa? Mbak Francisca, kalau nanti saya terlalu lama, tolong di-stop ya. Dimatiin aja. Nanti saya akan berhenti kok. Saya kadang-kadang kemana, lalu roh kudusnya terlalu banyak, lalu nyempret kemana gitu, lalu harus balik lagi. Tergantung rohnya. Yang keempat, tadi kalau ketiga saya sudah berbicara tentang bagaimana Paulus mengingatkan kita. Yang keempat, Paulus mengingatkan hal lagi, yaitu apa? Cintai sesamamu daripada mencintai uang. Jadi Paulus mengingatkan yang akan menyelamatkan kita itu adalah sesama kita, bukan uang kita. Lihat di ayat 11. Di ayat 11 dikatakan, ini tadi persis tidak saya bacakan, tetapi engkau hai manusia Allah, tetapi engkau hai manusia Allah, itu menarik. Paulus mengatakan manusia Allah, itu berarti apa? Manusia yang hidup di dalam Tuhan, jauhilah semuanya itu. Yang tadi sampai ayat 10 tadi itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi Paulus kan tadi memperlihatkan di ayat 10 itu adalah apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Maka Paulus mengingatkan kita harus lebih mencintai sesama daripada uang. Maka Paulus lebih menekankan kasih. Paulus lebih menekankan sukacita. Paulus lebih menekankan kesabaran, kelembutan. Poin yang kelima yang ingin diajarkan oleh Paulus adalah apa? Lihatlah karya Allah. Daripada terfokus kepada materi, apa yang kita miliki. Lihat di ayat 11. Jadi kita diajak oleh Paulus untuk lebih melihat apa? Mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Daripada kita meributkan bahwa kita sudah punya apa ya sekarang. Tapi lihatlah betapa banyak Tuhan telah memberkati kita. Mungkin Anda sering mendengarkan hal ini, tapi baru kemarin saya mengalami pengalaman lucu sekali. Jadi saya kenal dengan seorang opa yang sudah 91 tahun. Opa ini sakit. Saya kenal opa. Lalu saya ngomong kepada anak cucunya, saya mau datang, saya mau mendoakan. Oh Romo, terima kasih. Diberitahulah pada opa ini. Romo mau datang, mau mendoakan. Pada saat hari H-nya, lucu opanya ini kan, saya janjinya sore, jam 7. Lalu dari pagi itu opa sudah tanya kepada cucunya, mana Romonya, saya ingin didoakan Romo, saya ingin didoakan Romo supaya cepat mati, saya cepat mati saja, saya udah capek, saya enggak mau apa-apa lagi, sudah cukup, saya mati aja dipanggil Tuhan, cepat-cepat, saya udah nggak tahan menderita. Lalu si cucunya ini lucu, jangan Kong, jangan mati dulu Kong. Aku kan mau kawin Kong, aku kan mau menikah, aku ingin ditungguin oleh Kong. Kong jangan dulu mati dong Kong. Lalu si Kongnya itu mendengarkan, oh kamu mau kawin ya? Ya. Oh Tuhan Yesus, tidak jadi, jangan mati sekarang Tuhan Yesus, jangan mati. Gitu. Jadi apa yang saya mau perlihatkan di saat kehidupan itu melihat berkat. Bahwa masih ada orang yang mencintai saya. Bahwa masih ada orang yang mengasihi saya. Hidup saya berarti. Jadi di situ letaknya Paulus memperlihatkan kita harus lebih banyak melihat berkat Tuhan. Daripada apa yang kita miliki. Jadi Paulus lebih mengajak kita untuk semakin peka kepada kehadiran Allah, kasih Allah dalam hidup kita. Dan tidak sempit
kasih Allah itu tidak sempit hanya dalam pemberian-pemberian berkat atau rejeki. Bukan cuma itu. Rejeki, saya itu selalu ingat pada saat di rumah retret. Kalau mau makan, saya selalu ngajak anak-anak SD itu. Ayo berdoa nak, berdoa, bersyukur. Lalu anak-anak itu ngelihat makanan retretnya itu cuma tempe. Lalu anak itu protes, tempe aja bersyukur, kata anak-anak. Kurang ajar kata saya itu. Nah, makan itu harus bersyukur. Lalu namanya anak tuh kalau dijelaskan langsung protes. Emang kenapa harus bersyukur, Romo? Bersyukur, lihat. Ada orang mau makan, tapi tidak ada yang dimakannya. Dia mau makan, tapi tidak ada yang dimakannya. Padahal dia bisa makan. Dia mau makan, dia bisa makan, tapi tidak ada yang dimakannya, nggak bisa makan. Akhirnya, siapa? Orang miskin. Ada orang yang mau makan, ada yang dimakan, tapi tidak bisa makannya. Siapa? Orang sakit. Karena orang sakit itu mau makan, lapar kok. Ada makanannya, disediakan, tapi dia tidak bisa makan. Selang ada di mana-mana. Tapi ada juga orang yang mau makan, ada yang dimakan, bisa makan, tapi tidak punya kemauan makan. Jadi perhatikan di sana bahwa kita harus lebih banyak melihat bahwa Allah itu memberkati sekali lagi bukan hanya lewat secuil boleh saya katakan, secuil harta, rejeki. Rejeki itu sepersekian bagian dari berkat. Kita harus belajar seperti itu. Maka kalau kita mengerti bahwa rejeki itu hanya sepercuil dari sebagian berkat, kita tidak pernah takut berderma. Kita tidak pernah akan takut berbagi. Karena itu hanya sepercuil dari berkat yang saya terima dari Tuhan. Dan terakhir, Paulus mengingatkan kepada kita, kepada umatnya, tentunya juga kepada kita yang sekarang sedang membahas perikop ini. Poin ke-6 adalah, belajarlah berbagi dengan sesama. Ini muncul di ayat 18. Sebetulnya kan perikop ini dipotong. Jadi perikop itu yang begitu panjang dipotong-potong supaya temanya semakin jelas. Kalau tadi tema di ayat 2b sampai dengan 10 temanya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Sedangkan ayat 10 sampai 21 adalah pesan penutup. Jadi ini adalah pesan penutup Paulus yang pertama kepada jemaat, kepada Timotius, mengatakan bahwa peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan dan suka memberi dan membagi. Jadi Paulus memperlihatkan di sini sebagai pesan kepada umatnya untuk apa? Orang lebih mencintai sesama dan berani berbagi kepada orang lain, kepada yang lainnya. Di situ Paulus memperlihatkan ini pentingnya sebuah komunitas. Komunitas itu hanya hidup dalam dalam semangat berbagi. Nah, sekarang saya mau meloncati tema ini dalam artian kalau kita sudah menapaki bacaan Paulus tentang bagaimana sikap kita terhadap rejeki, saya sekarang tertarik untuk mengajak Anda melihat bagaimana manusia berjiwa miskin di hadapan Tuhan. Jadi, menjadi orang yang punya jiwa miskin itu tidak perlu miskin. Jadi sekali lagi ya, jadi orang yang berjiwa miskin di hadapan Tuhan itu tidak perlu miskin. Berarti itu apa artinya? Belum tentu orang miskin punya jiwa miskin. Dan nanti saya perlihatkan apa artinya orang yang punya jiwa miskin. Jadi saya akan merunut pandangan kemiskinan dan kekayaan di dalam perjanjian lama. Saya tidak kasih teks.
Anda mendengarkan saja. Oma mendengarkan saja. Kalau Oma capek, tiduran, enggak apa-apa, Oma. Minum dulu, buat super mie dulu, Oma, biar tenang. Sambil makan-makan, gitu. Keluarkan bekalnya, keluarkan. Kalau perlu kirim ke romonya di Jakarta. Pakai paket. Jadi, dalam perjanjian lama, kemiskinan dan kekayaan dipandang seperti apa? Jadi kekayaan dalam perjanjian lama, sekali lagi saudara-saudara, dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kekayaan itu dipandang sebagai tanda keistimewaan, berkat Tuhan. Jadi, dalam perjanjian lama, kalau orang diberkati itu, orang itu berarti kaya. Kaya itu berarti apa? Diberkati. Maka Abraham, lihat, diberkati. Musa diberkati. Daud, Salomo, raja-raja yang diberkati oleh Tuhan. Itu bukti, jadi berkat kekayaan, itu bukti bahwa Yahweh berkenan kepada mereka. Yahweh sayang kepada mereka. Maka lawannya, kemiskinan, itu dianggap sebagai kutukan. Kemiskinan dianggap sebagai hukuman karena tingkah laku yang salah. Jadi ini akibat dosa. Jadi orang miskin itu karena berdosa. Entah berdosa karena malas, entah karena dia kurang berusaha. Jadi dilihat sekali hitam putihnya, berkat dan kutuknya antara kekayaan dan kemiskinan. Ini dalam perjanjian lama ya, sekali lagi. Di dalam kisah Ayub, mulai ada perubahan. Di dalam kisah Ayub, kemiskinan rupanya terjadi bukan hanya karena dosa. Tapi kemiskinan pun terjadi karena akibat kejahatan orang lain. Jadi semenjak Ayub sampai ke depan, banyak sekali nabi-nabi dalam perjanjian lama yang mengecam orang kaya. Mengapa orang kaya itu dulu diberkati? Sekarang orang kaya dikecam karena apa? Karena orang kaya ini menyebabkan orang lain jadi miskin. Jadi lihat di sini ada perubahan pola pikir. Bahwa kekayaan itu tidak semata-mata berkat Allah. Bisa jadi orang ini menjadi kaya karena memeras orang yang tidak tahu. Maka ini dikecam oleh para nabi. Dari situasi ini ada dua model kemiskinan. Jadi dari situasi masyarakat yang seperti ini, muncullah sejak perjanjian lama, ada dua model orang miskin. Pertama, orang miskin yang memang hidup miskin, yang penuh kepahitan, tetapi kemiskinan itu tidak hanya disertai oleh situasi yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi disertai juga dengan rasa kepahitan, putus asa, berontak, sinis, serakah. Mereka merasa tidak punya masa depan, macet, dan buntu dalam hidupnya. Jadi inilah yang dikatakan orang miskin yang tidak mempunyai semangat miskin. Jadi kan tadi saya mau berbicara tentang manusia berjiwa miskin di hadapan Allah. Jadi orang miskin ini tidak miskin di hadapan Allah. Dia marah. Dia melihat kemiskinan itu adalah sesuatu yang menyakiti dia, yang menyakitkan bagi dia. Yang berusaha dia hindari. Itu tipe pertama. Yang kedua, ada cara hidup orang miskin yang menyerahkan nasib hidupnya kepada Yahweh. Jadi dia menjadi miskin, tetapi dia semakin berserah kepada Allah, kepada Yahweh. Penderitaan, orang ini belajar secara khusus. Jadi penderitaan yang dia hadapi, penderitaan yang dia peroleh, dia renungkan sebagai saat bagi dia untuk tergantung pada Allah. Jadi kemiskinan itu bukan sebagai poin untuk mengeluh, untuk putus asa dan tidak punya masa depan,
Justru situasi kemiskinan ini dia renungkan sebagai apa? Sebagai kondisi untuk menggantungkan diri pada kerahiman Allah. Maka kebutuhan akan hal duniawi, mereka membutuhkan hal duniawi, mereka pun dalam kebutuhan untuk hal dunia, mereka sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi ini orang yang punya semangat jiwa miskin. Dia menggantungkan seluruhnya kepada kerahiman Tuhan. Di dalam setiap segi kehidupan, dia sungguh tergantung kepada Allah. Kalau Anda kenal orang-orang ini di dalam kitab suci, dikenal dengan orang-orang Anawim. Jadi Anawim itu artinya apa? Orang miskin di hadapan Yahweh. Kalau Anda tahu, Maria, Yosef adalah orang-orang Anawim. Orang-orang yang miskin dan hidupnya sungguh tergantung pada Allah. Saya ingat sebuah pujian. Bagaimana pujian itu memperlihatkan kemiskinan. Jadi sikap berjiwa miskin di hadapan Tuhan. Pujian ini saya persembahkan untuk oma-oma. Pujian ini saya persembahkan kepada oma-oma bukan supaya oma-oma semakin miskin, bukan ya. Pujian ini dipersembahkan kepada oma-oma supaya semakin berjiwa miskin, berjiwa tergantung pada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Jadi orang miskin di hadapan Tuhan, berjiwa miskin, sudah mendapat kepuasan dikala dia merasa dekat dengan Allah. Jadi yang menyenangkan, yang menyukakan jiwa orang miskin, bukanlah pemberian-pemberian Tuhan semata-mata. Jadi yang menyenangkan bagi orang yang berjiwa miskin adalah apa? Kasih Allah. Kedekatan dia dengan Tuhan. Dia sangat tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih. Maka jiwa dari orang yang berjiwa miskin, orang-orang Anawim, itu saya perlihatkan ada ABCD. 4 ciri khas orang yang berjiwa miskin. 4. Pertama, orang berjiwa miskin itu tidak berkuasa. Jadi dia itu memang tidak menunjukkan kehebatannya.
Orang miskin itu kan maaf ya, kan tidak bisa diandalkan apapun gitu ya, diminta apapun, oh aku miskin kok, gitu kan, duwe apa-apa gitu ya. Itu. Jadi orang miskin tidak pernah punya kuasa untuk ditunjukkan. Seorang miskin tidak pernah menggunakan power. Nah, seorang miskin hidupnya sederhana, tidak penuh tuntutan, tapi dia penuh harapan. Jadi seorang miskin dalam kehidupan bukan orang yang selalu berontak, bukan orang yang ingin dihargai, ingin diperhitungkan. Kan ada orang tertentu gitu ya, kalau di tangan sekarang sedang rame tuh di YouTube itu rame-rame. Kalau orang sedang ditangkap sama polisi sudah tahu salah gitu ya. Tar, saya kenalan, saya punya kenalan jenderal. Anda tidak tahu saya ini anaknya jenderal gitu ya. Jadi, oh ya sudah, boleh silakan gitu ya. Saya bahkan lebih punya pengalaman memalukan gitu ya. Saya ingat waktu PSBB di Jakarta ini, di mana orang tidak boleh jalan-jalan, ditutuplah. Lalu beberapa umat ngomong, Romo yuk kita, karena pada saat itu pesta Bunda Maria apa aku lupa. Lalu beberapa umat, Romo kita ziarah yuk. Jadi dekat rumah kami di Tangerang, itu di Rangkas Bitung ada Gua Kanada. Lalu ada beberapa orang, ya sudah kita naik motor yuk naik motor gitu ya. Lalu kami naik motor, saya nggak tahu jalannya di belakang. Tiba-tiba sebelum masuk kota Rangkas Bitung ada perhentian, ya checkpoint. Jadi dilihatkan ini kan tidak boleh kemana-mana, tidak boleh masuk ke Rangkas Bitung. Gitu. Kurang ajar pas checkpoint itu saya suruh di depan sama umat-umat saya, Romo di depan. Mereka berpikir Romo ini seperti Musa, pasti menyelamatkan umatnya. Lalu pada saat yang jaga itu saya nggak ngerti tentara gitu, mana Bapak KTP-nya gitu ya. Lalu saya lihat KTP, di KTP saya itu memang pekerjaan saya pastor gitu ya. Ini Bapak pendeta pemuka jemaat malah membawa umatnya jalan-jalan. Bagaimana mungkin ini pemuka jemaat tidak memberi contoh yang baik dan benar? Kembali lagi gitu ya. Lalu saya berkata, baik Pak, saya salah, saya mengaku salah, saya kembali Pak. Saya balik lagi. Yang lucu, umat-umat saya kurang ajar gitu. Lalu mereka mau, mana KTP Anda? Saya pengikut pendeta itu. Jadi saya malu, udah pastor masih nggak, memberi contoh yang tidak baik dan benar. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, orang miskin tidak akan pernah menunjukkan bahwa gua kenal ini, tidak akan pernah menunjukkan kekuasaannya. Maka dia menjadi orang yang dalam tanda petik setia, gitu ya. Ya kalau harus ngantri, ya ngantri. Itu semangat miskin, gitu. Nggak perlu nyundul. Kalau harus tidak perlu nyogok, ya nggak perlu nyogok, gitu ya. Itu orang yang berjiwa miskin, gitu. Jangan sedikit-sedikit gampar aja pakai duit, nanti juga beres urusan, gitu ya. Jadi orang miskin tidak pernah mengandalkan apapun selain apa? Selain harapan yang terbaik. Kedua, orang miskin menghadapi sesamanya dengan hati terbuka. Jadi orang miskin kalau didatengin orang lain tidak pernah curiga. Ya pasti toh mau ngapain gitu ya, orang nggak akan pernah minta sumbangan kepada orang miskin gitu ya. Karena ada orang tertentu, baru saya ingat pernah telepon seorang bapak-bapak, dia bukan Katolik, lalu saya telepon mau mengucapkan terima kasih gitu ya, gitu. Karena saya gaya bicaranya mungkin kayak orang bank gitu ya, Bapak saya gitu, langsung ditutup. Mungkin dia takut bahwa saya meminta sumbangan gitu kepada dia. Jadi lihat, orang miskin didatangin orang lain tidak pernah merasa orang lain itu sebagai ancaman. Maka orang miskin selalu terbuka kepada orang lain. Dia bersedia berbagi dirinya kepada orang lain. Orang miskin tidak pernah menghakimi, menuduh orang lain. Ini sekali lagi adalah orang yang berjiwa miskin ya. Saya mengatakan itu. Jadi, suku Anawim ini, orang-orang Anawim ini, dia berani rela mendengarkan kecemasan, kekecewaan, keterbatasan, bahkan dia tetap mentolerir kesalahan orang lain. Jadi dengan orang miskin, orang itu akan merasa aman, tidak disalahkan, tidak dipojokkan, tidak dihakimi.
Jadi orang miskin itu selalu membuat orang diam di dekat dia dengan tenang. Yang ketiga, orang miskin adalah orang yang menaruh hormat pada penderitaan orang lain. Dan dia menaruh hormat pada penderitaan orang lain, dan dia bukan tipe orang yang kikir, takut mengeluarkan uang. Ia tahu bagaimana melayani Tuhan. Mari kita lihat 1 Yohanes bab 3 ayat 17. 1 Yohanes bab 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi seorang yang berjiwa miskin adalah orang yang tadi hormat pada penderitaan orang lain. Dan dia tahu memuliakan Tuhan itu berarti apa? Membuat orang lain menjadi lebih baik. Pada saat ada orang yang membutuhkan, dia berikan. Istilah yang mudahnya adalah apa? Orang miskin, berjiwa miskin adalah orang yang mudah tergerak tangannya, kakinya. Bukan semata-mata cuma hatinya, ya. Saya suka kalau tergerak hatinya oleh belakang. Banyak orang yang tergerak hatinya, kasihan, selesai. Dia tergeraknya cuma mulut doang, tapi tangan dan kakinya tidak pernah tergerak. Jadi orang yang berjiwa miskin adalah orang yang tergerak tangan dan kakinya. Terakhir, orang miskin adalah orang yang tidak pernah berpuas diri. Ia selalu merasa tidak mampu, lemah, dan memerlukan Allah. Maka orang miskin selalu sadar bahwa dia berdiri di hadapan Tuhan dengan tangan terbuka. Apa artinya? Dia lepas bebas. Apa yang diperoleh dalam doanya, dia selalu terima sebagai berkat Allah. Jadi kekuatan orang miskin adalah kesadaran Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hidup dia. Karena Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Baik bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Eko untuk pencerahannya, untuk insight-insight yang bisa kami dapatkan. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau menanggapi maupun mungkin mau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan atau raise hand. Maka ataupun yang di kolom YouTube bisa menuliskan pada kolom itu untuk pertanyaannya, silahkan saat ini. Tadi saya melihat Ibu Maria Puspita sempat raise hand. Apakah Ibu Maria Puspita ada pertanyaan atau tanggapan terhadap firman Romo? Oh, baik. Ini ada pertanyaan Romo. Saya bacakan atau Romo mau membaca? Romo di mute. Baik, saya nggak mengerti ya persekutuan doa setelah online itu ada acara tanya jawab. Oh. Oh. Persekutuan doa kan nggak pernah ada tanya jawab kecuali pendalaman iman. Tapi kami ya sering tanya jawab, Romo, maaf. Ya, oke. Jadi bagaimana caranya supaya lepas bebas ingin sukacita, tapi belum bisa. Romo, saya mau nanya, berkat itu kalau di perjanjian baru itu apa? Berkat itu kalau di perjanjian baru apa? Berkat ya pemberian dari Allah. Gitu. Jadi berkat itu adalah apa yang manusia itu hidup seluruhnya dari berkat Allah, dari belas kasih Tuhan.
Jadi kalau yang tadi saya katakan itu kan tentang kemiskinan dan kekayaan dalam perjanjian lama, dan akhirnya tidak berbunyi lagi setelah Ayub, karena di dalam kisah Ayub dijelaskan bahwa mulai dari situ banyak sekali kekayaan itu didapatkan dari memiskinkan orang lain. Jadi sekarang pun di dalam perjanjian baru tidak identik bahwa orang itu kaya berarti diberkati Tuhan. Dan kalau orang yang tidak punya apa-apa, tidak diberkati Tuhan. Nah, jadi berkat, blessing itu apa artinya? Gift, pemberian dari Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat apa itu berkat di dalam perjanjian lama, kehidupan kita. Bahwa kita hidup itu adalah berkat yang paling pertama dan utama dari Tuhan. Anda punya apapun, kalau Anda tidak hidup, Anda ada gunanya. Jadi berkat pertama dan utama di dalam diri kita adalah kehidupan dari Allah. Lalu yang kedua tadi, bagaimana caranya supaya lepas bebas? Ingin sukacita tapi belum bisa. Menarik ini. Ibu apa bapak? Diah Nur bertanya, bagaimana supaya lepas bebas? Mbak, ibu, bapak, lepas bebas itu keutamaan. Artinya keutamaan apa? Harus latihan. Jadi tidak bisa otomatis kita menjadi orang yang mudah melepaskan. Kita harus latihan. Latihannya dari hal-hal kecil. Sama toh, kita mau latihan lompat tinggi juga kan nggak langsung lompat 2 meter, 3 meter, enggak toh, 10 cm, 20, 30, 40, 50, 60 cm. Lama-lama naik lagi. Sama. Jadi dalam hidup rohani pun kita harus belajar untuk melepaskan hal-hal kecil. Contoh misalnya, ini jatahku, iki weku. Tapi pada saat saya melihat ada orang yang kok ngelihatin lalu mau, ya saya bagikan. Kamu silakan ambil untuk kamu. Kamu juga boleh menikmati. Walaupun saya tidak kenyang dengan satu, tetapi saya sukacita dengan setengah, dan orang lain pun ikut bersukacita, itu lepas bebas. Jadi lepas bebas itu harus belajar dari hal kecil, melepaskan hak saya untuk menyenangkan sesama. Jadi, kalau dikatakan pastor tadi berat, ya memang berat gitu ya. Nggak ada keutamaan itu yang bisa dilakukan dengan tidak berat. Betul, berat hati. Maka saya harus melakukannya apa? Menyangkal diri. Ya, ini benar bahasa Yesus. Yesus itu kan jelas sekali. Kalau kau mau mengikuti aku, kau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Menyangkal diri. Jadi memang lepas bebas itu adalah keutamaan dalam menjadi pengikut Yesus. Menyangkal diri. Itu terjawab ya, semoga. Izin bertanya, bagaimana cara menjadi sosok orang yang berjiwa miskin tanpa harus tertindas? Karena realitas saat ini banyak yang justru memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Memanfaatkan kebaikan dari orang lain. Aku tidak jelas ini, aku tidak ngerti pertanyaannya ini. Bagaimana menjadi sosok orang yang berjiwa miskin tanpa harus tertindas saja ya, gitu ya. Jadi mungkin karena banyak membantu, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu. Jadi kebaikannya dimanfaatkan oleh orang lain, gitu ya. Betul, ya. Ya betul, benar-benar sekali. Memang seringkali kita berhadapan dengan orang yang kurang ajar, yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Kita harus tahu. Jadi pada saat kita dimanfaatkan, kita harus menunjukkan siapa diri kita. Kita harus membatasi. Enggak. Kita harus tegas. Kalau sadar bahwa itu dimanfaatkan. Maka memang disitulah perlunya pembedaan roh. Gitu ya. Mana roh yang menghancurkan saya, dan mana roh yang menyucikan saya. Dan ini harus kita harus punya kepekaan, dan itu diasah lewat apa? Lewat doa,
lewat doa. Membedakan roh itu lewat hidup doa. Jadi kalau kita tahu bahwa orang ini mau memanfaatkan kita, maka kita harus menolak dengan tegas. Jadi jangan sampai kita baik. Jadi sekali lagi kebaikan itu baru bermanfaat kalau menolong orang itu. Jadi kebaikan tidak pernah bermanfaat kalau membuat orang itu tergantung pada saya. Tolong perhatikan itu. Jadi kalau menolong orang itu dan membuat orang itu tergantung pada saya, itu nggak benar, itu bukan pertolongan lagi. Jadi menolong itu membuat dia menjadi berdaya, bukan menjadi tanpa daya, gitu ya. Jadi kan kalau dia ditolong itu supaya lebih mudah bangkit, nah itu kan. Jadi seperti Simon dari Kirene, kan istilahnya kalau dalam penyaliban itu seperti Simon dari Kirene. Meringankan beban Yesus. Sama, jadi dalam menolong pun kita meringankan beban dia. Dan salib itu harus tetap dia pikul. Simon dari Kirene pun tidak terus akhirnya menggantikan Yesus. Tidak. Yesus yang akhirnya menuntaskan penyaliban itu. Sama dengan menolong orang lain. Bapak Ibu, kalau tidak lengkap pertanyaan saya dan Anda tidak setuju, silakan Anda bersharing juga ya. Jadi maaf sekali, mohon maaf, jawaban saya tentunya dalam keterbatasan gitu ya. Saya bukan maha tahu, saya orang bodoh, saya sering di-sharing ranking saya cuma 35, jadi kalau salah itu sudah biasa. Kalau saya salah itu saya udah biasa. Tapi kalau saya benar itu luar biasa sekali. Itu bukan karya saya. Jadi kalau saya benar itu karya Tuhan. Kalau saya salah itu karya Eko gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya salah menjawabnya. Jadi shalom, Maaf, Romo. Saya salah sebentar, Romo. Soalnya ada yang bertanya berkaitan dengan pertanyaan yang barusan. Maksud saya supaya mungkin lebih menyambung. Ada yang bertanya, kalau suka memberi, sebentar saya lihat dulu. Kalau sering merasa cukup, bukankah terlihat seperti mudah menyerah? Itu gimana, Romo? Oh, saya cukup segini aja. Jadi udah nggak usaha lagi. Gimana, Romo? Ya, jadi harus melihatnya sebagai siapa. Dia punya tanggung jawab apa. Jadi kalau dia misalnya berkeluarga gitu ya, dia hanya berpikir cukup untuk dirinya sendiri, dia lepas tanggung jawab, itu bukan kebenaran, itu kurang ajar itu namanya. Gitu ya. Jadi rasa cukup itu harus disesuaikan dengan tanggung jawab dia. Kalau saya misalnya, saya cukup, saya tidak perlu berpikir tentang istri dan anak-anak saya, ya it's okay gitu ya. Jadi saya tidak perlu punya tabungan, tidak perlu, dan memang tidak perlu, boleh gitu ya. Tidak perlu saya punya asuransi, tidak perlu. Orang mati aja tidak ada yang merasa kehilangan kok gitu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau Anda punya tanggung jawab sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri dan harus membesarkan mereka, lalu Anda berkata, udah cukuplah segini juga, tenang-tenang saja, padahal kebutuhan masih begitu banyak, itu adalah pelarian diri. Itu bukan keutamaan, itu bukan kemiskinan, jiwa miskin, bukan seperti itu, jangan salah ditafsirkan gitu ya. Jadi rasa cukup ini pun jangan ditafsirkan sebagai orang lepas tanggung jawab, bukan. Baik, semoga menjawab. Bapak Ibu, untuk pertanyaan mungkin harap disesuaikan dengan tema hari ini, yaitu mengenal rasa cukup. Silahkan, Romo. Menarik sekali yang ini. Kita tahu ada saudara tamak harta warisan. Apakah boleh kita menyindir secara halus? Bagus ya. Memang saya itu sangat sangat prihatin. Prihatinnya apa? Keluarga itu selalu pecah. Persaudaraannya banyak sekali terjadi karena harta warisan.
usaha orang tua. Setelah dipegang oleh anaknya, bukan malah tambah maju. Beberapa, ya, saya mengatakan tidak semua, sekali lagi beberapa, malah hancur. Karena yang satu mau ke sini, yang anak yang itu mau ke sana. Jadi disitulah mencintai uang sangat berbahaya. Bahwa Paulus mengingatkan itu benar sekali, gitu. Mentalitas ini. Kita harus belajar untuk ambil jarak dengan uang itu. Nah, sekarang apakah boleh kita mengingatkan sih, boleh-boleh saja, kan itu hak toh. Selama benar dan itu menjadi haknya, kita boleh bicara, gitu ya. Jadi semangat kemiskinan bukan berarti, kan sekali lagi Anda kan membutuhkan itu, gitu ya. Dan kalau itu menjadi hak Anda boleh bicara, nggak perlu nyindir, gitu ya. Nggak perlu menyindir secara halus, tapi bicaralah dengan terus terang. Dan sekali lagi, bahwa membicarakan itu bukan berarti menyakiti, menyalahkan, memojokkan orang itu, tidak. Jadi berbicaralah dengan penuh kasih. Berbicaralah untuk kebaikan. Demi sebuah kebaikan. Jadi bukan dengan menyindir. Justru kalau menyindir itu malah menyakiti dan makin merunyamkan, membuat situasi menjadi tidak jelas. Bicaralah terbuka, jujur, dan kalau ini memang hak Anda, katakan. Sekali lagi, dengan penuh kasih. Bukan dengan penuh emosi. Dan jangan selalu berpikir negatif tentang orang itu. Bisa jadi kalau orang itu dihadapi dengan penuh kasih, pasti kita bisa menemukan jalan yang terbaik. Baik untuk kita dan untuk dia juga. Jadi saya ingat sebuah pepatah dalam buku spiritual yang saya baca, kalau orang belum menemukan hal yang baik dalam diri orang tersebut, berarti orang itu belum mengasihi. Jadi orang itu kalau mau mengasihi, harus bisa menemukan hal yang baik dalam diri orang tersebut. Terima kasih. Dalam dunia bisnis kita diajarkan untuk bermimpi besar, tapi itu berlawanan dengan yang diajarkan Romo Eko. Jadi yang diajarkan oleh saya adalah supaya hati kita tidak menjadi rakus. Jadi yang itu tadi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh dalam bisnis bermimpi besar. Ya silahkan saja, boleh saja gitu. Jangan pernah berpikir bahwa setelah persekutuan doa ini kita harus cukup-cukupan saja loh, nggak punya berlebihan. Kalau Anda cukup-cukupan, lalu gereja dibangun dari derma dari siapa? Jadi kan Tuhan itu memberikan berkat pada kita untuk apa? Untuk berani saling membagikan. Harus ada orang kaya. Ya, harus ada. Supaya dia bisa berbagi kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Harus ada orang berlebih. Ya, betul. Jangan lupa, Yesus, baca dalam kitab suci, Yesus dilayani oleh beberapa wanita. Dan mereka melayani dalam kitab suci. Aku lupa ayatnya berapa. Aku ndak hafal, bodoh. Dikatakan mereka melayani Yesus dengan harta mereka. Jelas. Jadi menjadi kaya itu boleh, halal. Yang tidak boleh itu adalah apa? Kita menjadi rakus. Kita menjadi pelit. Kita menjadi mencintai uang. Tapi kalau Anda menjadi hebat, kaya raya, dan Anda menjadi pembagi berkat, haleluya. Jangan lupa nyumbang Romo Eko. Amin. Banyak Romo untuk jawabnya, sekedar menambah sedikit. Oh ini sih. Oh Mbak Elvin ini mau ngomong hal yang dia ketahui. Ya. Bagaimana gereja Katolik memandang perpuluhan? Jadi ini menarik ya. Bagaimana gereja Katolik memandang perpuluhan?
Bapak, Ibu, ada orang Katolik ya, ada orang yang menjadi Katolik dari gereja lain. Dan dia masih perpuluhan. Lalu dia ngomong, pastor boleh atau tidak? Ya boleh aja, silahkan gitu ya. Tidak dilarang. Jadi apa namanya? Saya tidak terlalu menyiapkan kutipan-kutipan kitab sucinya karena saya tidak berpikir bahwa akan ada pertanyaan jawaban begini. Jadi tentang perpuluhan. Namun yang perlu dilihat di dalam gereja adalah yang tadi, semangat si janda miskin. Jadi kenapa memberi itu persembahan itu menjadi sebuah kewajiban. Karena kalau kita masuk ke dalam masa prapaskah itu kan kebaikan salah satunya dengan berpuasa, lalu berpantang, dan bersedekah, gitu ya. Jadi kita memberikan aksi puasa pembangunan, berbagi kepada orang lain. Jadi semangat berbagi ini pun adalah melatih apa? Melatih sikap lepas bebas. Melatih sikap supaya kita tidak terlalu terikat oleh uang. Jadi semangatnya mau perpuluhan, mau bentuknya seperti apapun, silahkan. Bentuknya seperti apapun, gereja tidak pernah mematok. Mau perpuluhan, mau per 20-an, mau per 30-an, per 40-an, silahkan. Yang pentingnya spiritnya apa? Kita menjadi orang yang berani lepas bebas. Tidak terikat oleh apa yang kita miliki. Ingat apa yang dikatakan Paulus, suatu saat apa yang kita miliki akan hilang dari hidup kita.